Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang na'at atau sifat. Na'at atau sifat. Kita lihat ada beberapa contoh di sini. Al-baitu al-jamilu kabirun. Al-baitu rumah, al-jamilu yang indah itu, kabirun besar. Rumah yang indah itu besar. Kita lihat contoh yang kedua. Al-madrasatu ma'rufatun mahbubatun. Al-madrasatu sekolah itu, ma'rufatun terkenal, mahbubatun dan dicintai atau disukai. Kemudian kita lihat ja'a ar-rajulu as-shalihu. Ja'a telah datang, ar-rajulu seorang laki-laki, as-shalihu yang soleh. Nakaha aliyun imra'atan jamilatan. Nakaha telah menikah, Ali telah menikahi imra'atan wanita, jamilatan yang cantik. Baka al-waladu ad-daqiyu. Baka semalam, al-waladu anak, ad-daqiyu yang cerdas. Semalam anak yang cerdas itu naiman, tidur. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Akhada Muhammadun al-Jawwadu. Muhammad al-Jawwad yang dermawan mengambil al-hakibata tas al-kabirata yang besar, fil khizanati pada lemari as-saghirati yang kecil, pada lemari as-saghirah yang kecil. Kita perhatikan pada yang digaris bawah, maka kita dapati semuanya adalah na'at atau sifat. Kita lihat al-baitu al-jamilu, dan semaknanya adalah rumah yang indah. Rumah yang indah. Kata al-jamilu indah itu berarti sifatnya rumah. Ya, rumah yang indah itu kabirun besar. Kemudian kita lihat contoh di sini. Ja'a ar-rajulu as-shalihu. Telah datang ar-rajulu seorang laki-laki yang bagaimana? As-shalihu yang soleh. Berarti kata soleh itu sifat daripada ar-rajulu. Ya, sifat as-sholeh itu adalah sifatnya rajul. Kita lihat pada contoh yang ini. Nakaha aliyun imra'atan jamilatan. Ali menikahi wanita yang cantik. Berarti kata jamilah itu sifatnya imra'ah. Ya. Nah, ketika kita lihat pada beberapa contoh ini, tadi saya katakan yang di garis bawah ini semuanya adalah sifat atau na'at. Bata al-waladu ad-daqiyu.
baka semalam al-waladu anak ad-daqiyu yang cerdas. Anak yang cerdas itu baka semalam naiman tidur, ya. Berarti ad-daqiyu ini sifatnya siapa? Al-waladu. Ya. Nah, maka bisa kita pahami dari contoh-contoh ini, ya. Maka kita dapati bahwa na'at itu datang bisa, atau na'at itu yang jelas na'at itu mensifati isim sebelumnya. Na'at itu atau sifat adalah isim yang mensifati isim sebelumnya. Al-baitu isim kan, rumah itu, rumah yang al-jamilu yang indah. Kata indah berarti mensifati isim sebelumnya, ya. Sebagaimana as-solihu mensifati isim sebelumnya, ya. Jamilah pun mensifati isim sebelumnya. Maka bisa dipahami bahwa na'at adalah isim yang menjelaskan sifat isim sebelumnya, ya. Jadi bisa dipahami yang pertama bahwa na'at adalah isim yang menjelaskan apa? Sifat isim sebelumnya, ya. Itu ciri-ciri sifat atau na'at. Na'at itu adalah isim yang pertama, ciri yang pertama, isim yang menjelaskan sifat isim sebelumnya, ya. Bisa dipahami? Ad-daqiyu cerdas itu mensifati isim sebelumnya, yaitu walad, ya. Bisa dipahami? Nah, ini sifat. Seperti contoh ma'rufatun mahbubatun, ini pun sifatnya ma'rufah. Sekolah itu ma'rufah, terkenal. Terkenal plus mahbubah, dicintai. Kata dicintai itu sifatnya ma'rufah, ya. Akhada Muhammadun al-Jawadu, Muhammad al-Jawadu yang dermawan. Kata al-Jawad, dermawan, itu mensifati sifat Muhammad, berarti mensifati isim sebelumnya, ya. Ini bisa dipahami di sini. Maka kita bisa pahami kembali kaidah yang kedua daripada sifat adalah, kalau kita perhatikan pada kata contoh ini al-baitu, ketika isim sebelumnya marfu atau doma, maka na'at itu ikut marfu doma, ya. Ketika isim sebelumnya ini ja'a ar-rajulu doma kan, maka na'at pun ikut doma. Ketika isim sebelumnya mansub fathah, maka na'at itu fathah, ya. Ketika isim sebelumnya kasrah fil hizanati as-saghirati, pada lemari yang kecil. Kata kecil itu mensifati hizanah, lemari. Kita dapati kata lemari itu kasrah, majrur. Kenapa? Karena ketemu fi pada pelajaran yang lalu, ya. Maka kita dapati ketika isim sebelumnya kasrah, maka dia pun kasrah, ya. Isim sebelumnya doma, maka na'at pun
dhamma. Isim sebelumnya fathah, maka na'at pun fathah. Ya. Berarti kaidah yang kedua bahwa na'at itu harokatnya mengikuti isim sebelumnya. Kaidah yang kedua bisa dipahami bahwa harokatnya na'at itu mengikuti isim sebelumnya. Harokatnya na'at itu mengikuti isim sebelumnya. Ya. Kemudian ciri-ciri na'at yang lain adalah kalau isim sebelumnya ada alif lam, maka isim na'at pun harus ada alif lam. Kalau isim sebelumnya na'at itu tidak ada alif lam, maka dia pun tidak ada alif lamnya. Ya, di sini ma'rufah tidak ada alif lam. Sebagaimana kita lihat di sini imro'atan. Imro'atan itu di sini tidak ada alif lamnya, maka na'at pun tidak ada alif lamnya. Ya. Ketika ada alif lam di sini al-waladu, maka na'at pun ada alif lamnya. Ya. Berarti ciri na'at yang ketiga adalah mengikuti dalam ma'rifah atau nakirah atau nakirah. Kalau ma'rifah itu berarti ada alif lam. Nakirah tidak ada alif lam. Mengikuti dalam hal ma'rifah atau dalam hal nakirah. Ma'rifah itu berarti ada alif lamnya. Ketika isim sebelumnya ada alif lam, maka ada alif lam. Ketika isim sebelumnya tidak ada alif lam, nakirah, maka na'at pun tidak ada alif lamnya. Ya, ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah mengikuti dalam hal mudzakkar atau muannas. Ketika isim sebelumnya mudzakkar, laki-laki, tidak ada tamar butohnya, maka na'at itu pun tidak ada tamar butoh. Al-baitu mudzakkar kan, maka al-jamilu pun tidak ada alif lamnya. Ketika isim sebelumnya ada alif lamnya, ada tamar butohnya muannas, maka tidak boleh jamilun tapi jamilah. Jamilah ada tamar butohnya. Karena ketika dia perempuan, na'at pun harus mengikuti perempuan. Ya, sebagaimana al-rajulu laki-laki, maka as-solihu tidak ada tamar butoh, maka dia pun tidak ada tamar butoh. Kalau na'atnya atau isim sebelumnya itu tidak ada man'utnya, kalau man'utnya tidak ada alif lam, tidak ada tamar butoh, maka dia pun tidak ada tamar butoh. Kalau mudzakkar ikut mudzakkar. Kalau isim sebelumnya muannas perempuan, maka dia pun muannas atau perempuan. Ya, ini ciri daripada na'at.
Maka kita dapati, nah perlu diketahui bahwa isim sebelum na'at itu disebut man'ut. Isim sebelum na'at itu adalah man'ut. Jadi man'ut baru na'at. Man'ut itu yang disifati, na'at itu adalah sifatnya. Ya. Duduk ke na'at ke man'ut, salah. Sing bener man'ut dan na'at. Isim sebelum na'at sifat itu disebut man'ut. Berarti kaidah kelima, isim sebelum na'at adalah man'ut. Isim sebelum na'at disebut man'ut. Kemudian kalau kita perhatikan kembali pada sifat ini, pada semua sifat, ternyata sifat itu tadi kan mengikuti harokatnya ya, mengikuti harokat isim sebelumnya, yaitu man'utnya. Ya, isim sebelumnya kan disebut man'ut. Nah, pada na'at itu mengikuti harokat isim sebelumnya. Na'at itu mengikuti isim sebelumnya, harokat sebelumnya. Maka kita dapati berarti na'at bisa jatuh sesudah mubtada. Na'at bisa jatuh sesudah khobar. Na'at bisa jatuh sesudah fa'il. Na'at bisa jatuh sesudah maf'ul bi. Ya. Ulangi, na'at bisa jatuh sesudah mubtada. Al-baitu di sini kita katakan dia sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Isim dalam kalimat. Isim yang di awal kalimat, cerdas berarti. Al-baitu isim yang di awal kalimat, maka otomatis mubtada. Semua mubtada harus marfu, ya. Rumah yang indah. Nah, al-jamilu ini jadi sifat, ya, na'at atau sifatnya rumah. Rumah yang indah itu kalau ada mubtada otomatis harus ada khobar. Kabirun otomatis jadi khobar. Ya. Rumah yang indah itu besar. Maka kata besar itu adalah khobarnya mubtada. Ini kalau tidak ada alif lam, kalau kata kalimat itu tidak ada alif lamnya, misalnya al-baitu jamilun, maka otomatis ini mubtada, ini khobar. Rumah itu indah. Ya. Kalau ini terjemahannya rumah itu indah. Kalau ini rumah yang indah, rumah yang indah itu besar. Beda arti ya. Kalau kabirun ditambah kabirun boleh, berarti kabirunnya jadi na'at, sifatnya ini. Sebagaimana ini, rumah itu indah plus besar. Indah besar. Rumah itu indah plus atau indah lagi besar, kayak gitu terjemahnya biasanya. Besar. Indah plus besar.
Berarti besar ini sifatnya Jamil. jamil. Man'ut. Ya. Sebagaimana kita lihat di sini, al-madrasatu, sekolah itu ma'rufatun, terkenal, plus mahbubah, dicintai. Ya, berarti kata mahbubah itu naat atau sifatnya ma'rufah. Ma'rufahnya khobar. Ya. Madrasatunya mubtada. Berarti pada contoh kedua, naat itu jatuh pada naatnya khobar. Ya. Kalau ini naatnya jatuh pada mubtada. Ya. Nah, as-solihu naat jatuhnya pada fa'il. Ja'a fi'il madhi, isim sesudah fi'il disebut fa'il. Ya. Telah datang rajulu, seorang laki-laki. Ini berarti al-rajulu jadi fa'il. Ya, isim yang sesudah fi'il. Ya kan? Nah, na'at berarti bisa terletak sesudah fa'il. Ya, laki-laki yang soleh telah datang. Berarti kata soleh sifat itu sifat mensifati fa'il. Ya, sebagaimana naat pun bisa terletak sesudah maf'ul bi. Naat bisa terletak sesudah maf'ul bi. Nakaha Aliyun, Ali menikahi imro'atan, wanita yang cantik. Kata imro'atan berarti kan maf'ul bi. Nakaha fi'il madhi, Aliyun fa'il. Ya. Ali menikahi siapa? Imro'atan, wanita. Berarti wanita ini jadi maf'ul bi. Jamilatan, naatnya maf'ul bi. Ya. Lengkap berarti bahwa yang namanya naat bisa terletak sesudah mubtada, bisa terletak sesudah khobar, bisa terletak sesudah fa'il, bisa terletak sesudah maf'ul bi, bisa terletak sesudah ini apa kali ini? Isimnya baka, al-waladu isim dari baka. Dan naat bisa terletak sesudah isim majrur. Ya, fil hizanah as-saghirah, di lemari yang kecil. Kata kecil itu mengikuti isim sebelumnya, man'utnya, yaitu karena man'utnya adalah ketemu huruf jar, maka dia pun kasroh, maka dia pun ikut kasroh. Ya, coba kita i'rabkan contoh yang pertama dulu. Al-baitu, al-jamilu, kabirun. I'rabnya berarti apa? Al-baitu, iya, semua mubtada harus iya cerdas. Marfunya bi dhamma.
Nah, karena mubtadanya ini ternyata sesudahnya na'at, maka kita katakan dia mubtada, dia juga man'ut. Wa huwa man'ut. Karena isim sebelum na'at itu disebut man'ut. Dia mubtada, dia juga man'ut. Al-jamilu jadi na'at. Na'at mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya marfu, maka marfu. Marfunya sama bid dhamma. Udah kayak gitu. Kalau ada mubtada, maka berarti ada khobar. Berarti kabirun jadi khobar. Semua khobar harus marfu. Marfunya bi dhamma. Wis rampung. Gampang ya? Coba i'rabnya ini diselesaikan dulu. Al-madrasatu jadi apa? Mubtada. Kenapa? Isim di awal. Iya, semua mubtada harus marfu. Marfunya bi dhamma. Iya. Ma'rufatun jadi khobar ya, bagus. Khobar, semua khobar harus marfu. Marfunya bi dhamma. Nah, kemudian karena isim sesudahnya itu na'at, berarti dia adalah apa? Wa huwa man'u. Ya. Mahfubatun na'at. Na'at mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya marfu, maka dia marfu bidhammati. Sudah tulis dulu.
Sudah apa belum? Kita ambil contoh yang lengkap saja, yaitu contoh yang terakhir. Coba iromik mana? Akhoda Muhammadun al-Jawwadu al-Haqibata al-Kabirata fil hizanati as-sohirati. Iromik mana? Akhoda fi'il madi, iya. Muhammadun, kenapa fa'il? Isim sesudah fi'il. Isim sesudah fi'il maka disebut fa'il. Semua fa'il harus marfu, ya. Marfunya bidom mati. Nah, al-jawad na'at berarti dia fa'il, dia juga wa huwa al-jawad berarti otomatis jadi marfu. Iya, naatnya apa? Marfu. Kenapa? Karena isim sebelumnya marfu. Marfunya dhamma. Al-haqibata jadi apa? Wala maf'ul fi. Muhammad yang dermawan mengambil apa? Tas. Berarti haqibah jadi maf'ul fi, objek, ya. Semua maf'ul fi harus mansubun bil fathah. Iya. Terus apa? Iya, wa huwa ya. Al-kabirata jadi iya. Semua naat harus mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya apa? Mansub, maka dia mansub bil ya. Gampang ya jadi nek. Fi harfu jar. Al-hizanati jadi ismun majrur. isim Majrur. Isim sesudah huruf jar disebut isim majrur. Majrurnya bil asroti, ya. Wa huwa as-sohirati jadi iya.
Naat yang bagaimana? Majrur. Majrur. Bil. Kas. Iya wis ben. Wis kayak gitu. Marfu doma, mansub fathah, majrur kasroh. Tulis. Apa? huruf C ini kita satu
Ya, itu akhoda Muhammadu. Berarti kalau kata du apa dun? Apa? Muhammadu apa Muhammadun? Muhammadun. No? Hmm? Muhammadun. Muhammadun. Karena ini marifah, nama orang sudah marifah, sehingga tidak usah dikasih alif lam. Naat itu mengikuti isim sebelumnya marifah, maka di marifahkan alif lam. Mudah. Nama ya. Nama itu sudah marifah. Karena namanya mau disifati, maka sifat harus marifah juga. Kalau akhoda Muhammadun Jawadun nggak bisa. Ahmad itu nggak bisa ada. Kalau apa Ahmadu, baru Ahmadu nggak boleh Ahmadun. Iya, isi. Udah belum? Tulis mana hati. Orang itu mata luas juga. Indonesia batik ya. Sampai salah ya. Foto. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.